Selamat pagi dan salam sejahtera. Mari kita kembali berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini sebagai satu langkah yang baru untuk kita hidup di dalam Tuhan dengan kita mengedepankan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kasih setiamu yang limpah yang dicurahkan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami dapat menikmati suasana yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru, adalah semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami akan kembali merenungkan firman Allah. Bukakanlah mata hati rohani kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami firman Allah dengan baik. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya pula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1, pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ada sebuah gambaran ketidaksetiaan umat-umat Allah terhadap perintah dari Tuhan. Seharusnya barang-barang yang dikhususkan itu adalah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tetapi dalam ayat ini disebutkan ada satu orang, ada satu pribadi dari suku Yehuda. Karena mungkin barang itu menarik, memberikan perhatian kepadanya, lalu dia mengambil barang itu menjadi milik kepunyaan pribadi. Kita teringat akan kisah bagaimana Adam dan Hawa tidak setia terhadap perintah dan ketetapan Tuhan. Pada waktu Tuhan perintahkan kepadanya, semua pohon buahnya boleh dimakan dalam taman ini, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Lihat Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata buah itu kelihatan begitu menarik. Dia memberikan perhatian kepadanya. Dan dari situlah awal mula perintah Tuhan dilanggar. Artinya Adam dan Hawa tidak setia lagi kepada firman Allah, kepada perintah-perintah dari Tuhan. Acap kali semua katakan begini, apa yang kita pandang menarik, apa yang kita lihat itu memberikan pengertian, apa yang kelihatan itu memberikan kepada kita sebuah pengertian yang baik. Kadang-kadang iblis pakai cara itu untuk mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam kisah ini ada satu dampak yang besar yang terjadi ketika umat Allah yang dipimpin oleh Yosua ini tidak setia kepada firman Allah. Tuhan berkata dalam ayat terakhir pada ayat 1 itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ketidaksetiaan terhadap firman mendatangkan murka dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang untuk setia itu butuh komponen yang sangat kuat dari dalam hidup kita. Butuh kekuatan, butuh kemampuan untuk tetap tinggal setia sebagaimana panggilan kita, atau terhadap firman Allah, terhadap ketetapan dan peraturan serta perintahnya. Untuk tetap setia itu membutuhkan sebuah daya yang kuat. Sebab apa? Lihat,
ketika Israel mulai tidak setia terhadap janji Tuhan, Tuhan murka kepada mereka. Dan kalau kita membaca kisah selanjutnya, maka suku Yehuda ini yang bernama Akan bin Karmi ini, mereka akhirnya memang mendapatkan murka dan penghukuman dari Allah. Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran yang dapat kita pahami pagi hari ini, mari setia terus kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita. Setialah kepada Dia terhadap panggilannya dalam hidup kita. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita dapat tinggal sesetia sesuai dengan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.